bakal terbaru. Ini adalah Spotless, namanya Spotless. Ini adalah concealer dari brand Metro Makeup, my favorite local brand of all time. Dan tonton terus videonya untuk melihat review aku dari concealer ini. Oke, sebelumnya disclaimer, maafkan ini mata aku entah kenapa dia bereaksi alergi gitu tiba-tiba kayak right before aku bikin video ini. Tapi ini sekarang kita langsung aja ke produknya. Kayak kalau kalian, ini aku akan bandingkan dengan concealer lain. Kalau kalian bisa lihat nih, kayak concealer kan bentuknya tuh pasti gini semua, atau enggak at least kayak Maybelline Fit Me itu tuh bentuknya kayak lebih panjang aja, terus kayak rada kotak gitu, tapi kayak sisanya kayak gini. Terus dia bentuknya kayak kutex, kayak nail polish gitu loh. Terus kayak lucu aja dan warnanya gemas kayak warna lime kayak gini. Jadi dia tuh klaimnya itu adalah no crease, jadi dia nggak akan bikin kayak garis-garis gitu di bawah mata. Kemudian ultra light, jadi dia ringan di kulit. Walaupun dia ringan, tapi dia high coverage. Karena biasanya kalau misalkan yang concealer dengan tekstur yang light itu biasanya cenderung tidak high coverage gitu. Tapi kalau misalkan yang high coverage itu biasanya dia rasanya tuh agak lebih berat, terutama tuh di bagian bawah mata tuh kerasa lebih berat. Kemudian ya pokoknya dia mengandung sika, sentil asetika, B3 dan hyaluronic acid. Jadi dia concealer tapi dia mempunyai benefit skincare juga gitu. I really have to appreciate this karena walaupun memang shade range-nya belum terlalu besar, I don't know if it's like the largest now, kayak apakah sekarang dia concealer dengan paling banyak. Di Rumi Beauty berapa sih? Metro Makeup ini dia ada 9 warna, dan di 9 warnanya itu tuh kayak warnanya bener-bener beda juga gitu loh. Walaupun aku pribadi juga sempet bingung milihnya antara W1 dengan N2, but I decided to buy N2. Kayaknya pernah deh waktu aku ngebahas tentang foundationnya BLP, aku tuh bilang kalau misalkan warna kulit aku tuh rada aneh, jadi kayak dia nggak begitu, dia sebenarnya kelihatannya warm. Kalau kamu bisa lihat warna kulit aku tuh kayak kelihatannya warm kan, tapi aku nggak bisa kalau misalkan pakai foundation atau concealer yang warnanya undertone itu warm, pasti jatuhnya tuh di aku tuh kuning banget gitu. Jadinya aku akhirnya memutuskan untuk beli N2 dengan konsiderasi Maybelline Fit Me-nya itu shade yang cocok di highlighternya. Aku bakal taruh di mana ya, di sekitar sini, di sini aja. Aku bakal taruh di sini. Itu sebenarnya 125 di situ tuh ditulisnya. Shade aku itu sebenarnya 128 Maybelline Fit Me-nya. Ya, seperti biasa kalau misalkan aku ngebahas yang namanya complexion, itu pasti aku bakal tetap akan ngebandingin dengan foundation atau concealer yang aku punya. Jadi yang pertama ini aku bakal pakai dia. Ini kalau bisa lihat ini warnanya. Untuk teksturnya aku bakal kasih close up-nya aja. Ini aku bakal ngebandingin dengan face concealer BLP ini yang warna medium. Ini di aku sebenarnya agak ketuaan. Aneh kan? Kayak entah kenapa kayak aku ngerasanya agak ketuaan. Oh, bukan ketuaan deng, kok terlalu kuning. Kamu bisa lihat gak? Kayak kuning banget itu loh. Ini kalau misalkan dipakai di bawah mata tuh kelihatan banget kuningnya. Bandingin juga nih dengan concealernya di Rumi Beauty ini yang N02. Ini di Rumi Beauty, kamu bisa lihat warnanya agak mirip dengan yang BLP malah ya. Setelah dilihat-lihat sekarang malah yang Metro Makeup netral banget gitu. Ini Pixie yang kayak gini bentuknya. Pixie kayaknya emang nggak punya concealer cair ya. Kayaknya concealer ini dong. Cuma 2 warna lagi. Nah kalau kamu bisa lihat ini warnanya malah kuning banget. Nah sekalian aja kali ya aku bakal ngebandingin dengan foundation. Sekarang foundation aku tuh sisa 2 ini doang.
sisanya udah aku kasih ke teman-teman aku. Makin kesini aku makin kurang ngerasa nyaman dengan pakai foundation. Ini aku bakal ngebandingin dengan Joylab Skin Tone Moisture Tint, pokoknya yang bentuknya kayak gini. Ini yang warna N01 Hair. Dan yang terakhir ini adalah lightening liquid foundationnya Wardah. Sebenarnya dia punya concealer, but aku nggak beli karena aku masih punya concealernya. Aku masih punya 2 concealer. Kita akan mencoba pakai ini di depan kamera. Jadi ini aku akan kasih lihat dulu. Jadi aplikatornya menurut aku kayak dia beda sih sama aplikator concealer pada umumnya. Concealer BLP tuh dia tuh itu gede banget. Dan L'Oreal Infallible tuh kayak gini juga, bentuknya sama persis. Tapi aku paling suka tuh yang kayak gini. Aku nggak tahu ini sebenarnya namanya apa ya. Dia kalau nggak salah mirip banget dengan concealernya Cover FX. Ini si concealernya di Demi Beauty tuh bentuknya kayak gini, dan ini aku jauh lebih suka dengan aplikator yang kayak gini karena dia kayak langsung masuk ke mata gitu loh, kayak masuk ke bagian bawah mata yang ini. Ini itu dia kayak lebih ke arah tipis gitu, malah jadi kayak aplikator lip cream tapi lebih panjang. Kita akan coba di bagian bawah mata dulu. Ini aku pakai dikit, dan kalau kalian bisa lihat ini teksturnya cair banget. Aku akan kasih close up-nya. Sekarang aku kalau misalnya pakai concealer itu sering banget jadi kayak belum aku gini dulu enggak. Terus kayak pakai concealer tuh kayak di bagian sininya juga gitu loh. Kenapa? Supaya ngasih efek lifting. Terus aku kayak a bit skeptic gitu awalnya karena kan dia bentuknya kotak kan, dan kotak kayak gini tuh kayak handle-nya tuh nggak enak gitu loh nih. Jadi misalnya kayak gini kan kamu berarti megangnya tuh kan kayak gini kan, menurut aku agak kurang ergonomis aja. Jadi kayak si yang bagian kotaknya ini tuh kayak agak kena pipi gitu, walaupun nggak bisa diatur, tapi ini tuh agak terlalu pendek for my liking aja sih. Banyakan concealer tuh dibikinnya tuh kayak panjang gitu karena supaya nggak kena muka, nggak kena pipi gitu. Yang bagian sini aku akan pakai jari manis, yang bagian sini itu aku akan pakai brush. Kalian nggak sih? Ini tuh kayak gampang banget tingganya. Kayak gitu bentuknya di kulit aku. Nyatu banget kan, asli nyatu banget. Aku akan kasih footage dari kamera. Aku ngerekamnya tuh pakai HP. Aku takutnya kayak sedikit bias. Aku nggak tahu selfie kameranya Vivo tuh sebenarnya sebias apa. Takutnya kayak ada efek filternya. Walaupun filter beauty-nya udah gue matiin ya, pasti wajib. Aku soalnya nggak suka dengan filter beauty. Kita nge-zoom banget kayak gini nggak apa-apa ya. Ini aku akan pakai brush yang kayak gini, yang kecil kayak gini. Sepertinya yang bagian sini aku harus tambahin coveragenya, sorry. Bagus banget asli. Ini jadinya aku mau kayak ngetik footage pakai kamera. Ini bener-bener nyatu banget sih sama kulit, asli parah sih. Nyatu banget guys. Jadi aku tuh udah bertahun-tahun nyari dupe-nya no filter concealernya Colourpop. Ada nggak ya produk lokal yang teksturnya tuh mirip sama no filter concealer? Dan setelah aku tadi siang aku pakai produk ini, I think this is the closest to no filter concealer. So sebelumnya aku tuh merasa yang paling mendekati teksturnya dengan si no filter concealernya Colourpop itu adalah si Demi Beauty nih. Kayak ya kalian bisa lihat ini udah bombel banget karena aku taruh di
taruh di makeup bag aku yang selalu dibawa-bawa. Yang aku kurang suka dari Dreamy Beauty ini adalah dia keringnya gampang, dan dia tuh kayak hasilnya tuh terakhirnya tuh kayak sedikit powdery finish gitu, dan di kulit aku sih bagus banget ya hasilnya. Tapi dia itu ada banget kayak sedikit white cast-nya. Aku nggak ngerti apakah karena niacinamide-nya atau apa loh. Kok malah jadi hasilnya kok agak belang ya gitu kan pas udah lama dipakai. Mungkin emang formulanya kayak gitu ya, kayak maksudnya kayak bikin nge-highlight muka gitu. Kalau misalkan ditaruhnya di bawah mata, oke, itu masih make sense ya nggak sih. Tapi kalau misalkan ditaruhnya di atas jerawat, kan jadi lucu gitu nggak sih kalau misalkan warnanya tuh kayak lebih terang dibandingkan warna kulit asli kita gitu. That is just personally my opinion. Dan waktu itu the closest one to Colourpop No Filter Concealer adalah dia. Tapi sekarang posisinya sudah dipindahkan ke dia. Jadi aku akan pakai bedak ini di satu sisi aja, satu sisinya lagi enggak. Untuk makeup hari ini aku kayaknya nggak akan pakai face mist. Bonus part ini aku akan ngebahas juga produknya Made for Makeup lagi, dan ini aku cobain namanya Bloom Hydrating Blush. Ini aku beli yang warna Shy Shacket. So first of all, I really love this packaging. Kayak packagingnya cantik banget gak sih? Kayak kristal gitu lah. I really wish lip gloss mereka tuh packagingnya kayak gini, sejujurnya in my opinion. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Terus kayak aku suka banget sama aplikatornya, jadinya kayak nggak kebanyakan gitu makanya. Nah aku kira warnanya tuh bakal lebih orange dibandingkan ini gitu loh, tapi ternyata warnanya jauh kayak sedikit lebih coklat gitu. Kalau kamu bisa lihat hasilnya tuh jadi natural banget di kulit kayak gitu. Ini by the way ini dari Real Techniques. This is a really great investment. Oh, si brush ini itu bisa digedein dikecilin gitu loh. Terus kayak akhirnya sekarang aku lebih sering pakai brush ini dibandingkan brush yang lain. Oke, kalian bisa lihat ini vibe-nya kayak orange gitu. Jadi untuk eyelinernya kalau kalian bisa lihat ini warnanya coklat. Ini aku pakai power linernya BLP yang warna apa ya? Copper. Pokoknya yang warna coklatnya sama. It match my turtleneck. Oke, jadi aku udah kelar makeupnya. Terus ini aku akan zoom aja kayak gini. Ini pokoknya hasilnya kalau misalkan lewat kamera. Nah, yang bisa aku notice adalah yang di blend pakai jari manis itu jauh lebih nyatu sama kulit dibandingkan yang pakai brush. Jadi yang brush itu yang bagian ini, yang bagian nggak ketutup sempurna gitu loh, really good. Dan ini kan yang bagian ini kan dikasih powder ya, dikasih bedak, yang ini enggak. Tapi ini walaupun nggak dikasih powder beneran kristal sih, parah. Kayak soalnya garis mata aku yang bagian sini tuh emang dalam banget, emang udah genetik kan. Bagus banget woy. Aku udah sempet coba, walaupun kulit aku berminyak, tapi menurut aku it stays on. Jadi dia nggak melebar gitu loh, walaupun udah dibawa keluar dan kulit aku udah berminyak. Sayangnya yang kena masker agak hilang sih gitu. Tapi apakah aku merekomend dia si Spotless Serum Concealer dari Made for Makeup ini? Menurut aku this is highly recommended. As I can say, this is like the closest dupe to No Filter concealernya Colourpop. This is the one. I can totally say confidently that this is my favorite local concealer. Highly recommend this. Jadi semoga kalian nemu shade yang cocok ya, karena menurut aku ini aku cocok banget sama shade yang N2 ini. Semoga review aku kali ini bermanfaat untuk kalian. And then I'll see you next time. Bye.